Halo, halo semuanya. Dari Unpad Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Kali ini, oh ya, NIM saya 14 10 16 30 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai skripsi saya dan di mata kuliah kualitatif, yaitu yang berjudul Analysis Activities terhadap ideologi kapitalisme dalam program makan pribadi gratis di Betul. Nah, untuk judulnya kenapa saya pilih judul ini, karena sekarang lagi banyak banget fenomena mengenai berita program makan pribadi gratis yang ditayangkan di beberapa platform pemberitaan. Dan pada kali ini saya akan menganalisis wacana kritis itu terhadap ideologi kapitalisme. Nah, di bagian cover ini setelah menulis judul, saya menaruh logo, lalu ada tulisan disusun ke pakai nama saya sendiri. Terus juga gagasan itu. Jangan lupa juga ditulis identitas dari instansi. Lalu selanjutnya itu ada daftar isi. Nah, gimana cara buat daftar isinya? Yaitu nanti kalian bisa tulis dulu, ini tuh bagian belakangan yang akan kita kerjakan setelah kita membuat skripsi itu setelah benar. Ini bisa secara otomatis memakai referensi dari wordnya sendiri. Lalu kita masuk ke bab pertama ini, yaitu bab 1 pendahuluan, di mana pendahuluan ini tuh disusunnya itu tuh kita pakai metode didiktif, di mana dimulai disusunnya itu dari fenomena umumnya dulu. Saya membahas tentang program makan bergizi gratis. Jadi fenomena umumnya itu dibahas tentang program ini. Lalu kita mengerucut ke masalah spesifik ini, gitu. Maka juga karena tidak terlibat ini bisa kalian membuat tertuang latar belakang. Jangan lupa juga kita cari kita. Nah, gimana cara buat citasi? Ya, seperti ini. Jadi kalian tinggal cari aja jurnal terkait yang pengen kalian citasikan gitu ke penelitian kalian. Kenapa pakai citasi? Ya karena biar jelas gitu kalian dapat informasi itu dari mana, sumber itu dari mana. Karena kalau misalnya nggak prestasi berarti itu termasuk statement kalian. Kan kita kan pengen meneliti ya. Nah, ini bisa kan dari sini ya. Nah, saya ini sendiri pakai yang delay reference. Sama kalian mungkin cari dulu ya judul. Kalian cari dulu apa penelitian yang kalian sedang kerjakan. Kalian cari jurnalnya, terus kalian download. Nah, setelah kalian download, kalian bisa insert station. Insert reference, insert station. Karena saya udah pakai Mendeley, jadi udah ada insert station-nya. Dari Mendeley, pakai Mendeley. Dan saya ini query. Saya akan mengelompokin ini file yang saya pakai. Misalnya dari kanalnya Tin Centa. Nah, ini biasanya kalian benerin dulu teman-teman ini. Saya benerin dulu judulnya, terus authornya siapa, jurnalnya dari apa. Tapi kalau misalnya memang udah benar, ya kalian bisa langsung ketik aja site gitu. Nah, nanti dia bakal muncul di sini tuh 2000 lihat kok ini gampang kan. Nah, ini kenapa kalian tadi harus kelompokin, karena nanti akan ada di akhir ini. Kita lanjut dulu ya.
Terus kita masuk ke fokus penelitian. Nah, di sini tuh kalian jagain apa fokus kalian yang pengen diteliti gitu. Ini sebenarnya nggak usah banyak-banyak, tergantung sama apa yang jadi fokus penelitian kalian. Kalau dari penelitian saya mungkin seperti ini. Terus penelitian saya adalah mengintai bagaimana wacana dengan berita makan gizi ini dibintai dengan idealisasi di dalam berita di platform, terus tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini tuh ada ada ciri-cirinya. Tujuan penelitian itu harus ada bagaimana, terus juga di akhirnya kalian pakai tanda tanya gitu. Nah, berdasarkan fokus penelitian, terus dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian itu untuk bagaimana ideologi kapitalisme itu diwacanakan dalam berita program executive outcome. Nah, lanjut ke manfaat. Nah, manfaatnya itu ada dua. Manfaat penelitian itu dibagi teman-teman. Ada manfaat akademis, terus juga ada manfaat praktis. Nah, kalau manfaat akademis itu, kalian lihat misalnya kayak untuk kajian ilmu komunikasi gitu. Itu untuk manfaat akademisi ke depannya. Lalu selanjutnya itu ada manfaat praktis. Nah, apa sih manfaat dari penelitian kalian itu untuk dunia praktis ini? Gitu. Kita lanjut ke bab 2, masuk ke kajian. Kita masuk ke sama konsep. Nah, konsep ini kalian jelasin apa aja penjelasan mengenai teori utama dan konsep-konsep yang digunakan untuk membedah masalah penelitian kalian. Misalnya, kalau ini kan karena makan gizi gratis di platform cerita ya, jadi saya sendiri nyoba pada itu untuk menjelaskan komunikasi kita lebih dulu. Nah, ini ada jadi saya juga penjelasannya itu jangan lupa juga teman-teman bisa pakai sama jurnal-jurnal terkait ya, jurnal atau buku terkait. Nah, kalau ya bahas konsep komunikasi kita, ini saya juga jelaskan dari buku content analysis dari An Introduction to Psychology dari Klaus Gutenberg. Memandang media sebagai kekuatan utama yang beroperasi dalam cara kita memaknai komunikasi. Lalu pun masuk ke analisis yang kedua, itu saya membahas tentang wacana. Analisis wacana kritis ini adalah strategi penelitian yang apa? Analisis wacana kritis atau apa? Mengajak kita untuk melihat sebuah yang memiliki mereka dalam membangun kehidupan yang sehari-hari. Ini ada dari perspektif Catherine Alfandi yang lihat. Terus saya juga menghasilkan personal ideologi dan dalam terus masuk ke ideologi kapitalisme, karena kita mengangkat ideologi kapitalisme, jadi bahas juga konsep ideologi kapitalisme sendiri. Selanjutnya kita bahas program makan berdiri kapitalisme yang dijadikan sebagai wacana kebijakan publik. Terus masuk ke literatur tinggi. Yang di literatur itu saya sendiri nyari beberapa literatur terdahulu gitu. Jadi,
analisis social kritis terhadap ide kapitalisme dengan program makan bergizi gratis. Nah, ini tuh mungkin ada beberapa penelitian yang tidak terfokus pada ideologi kapitalismenya, tapi hanya berfokus pada makan bergizi gratis. Gitu. Tapi cari beberapa penelitian yang memang membahas tentang judul-judul kalian gitu. Jadi ada beberapa penelitian, kurang lebih ada 10 yang saya pikir. Ini pertama ada dari Anur, terus ada Malika, Pranata, Janar, terus ada dari Hidayah. Nah ini tuh membahas tentang program makan bergizi. Kita ada ngebahas tentang konsep operasional, alur penelitian menghubungkan konsep dan variabel. Nah, kayak gini. Terus saya bikin table operasional konsep. Nah, di penelitiannya siapa, terus juga hidup penelitiannya, ini sama kayak yang tadi ya surat reviewnya. Membahas kesamaan dan perbedaan juga. Kesamaan dan perbedaannya itu dalam konteksnya sama judul kita kayak gitu. Masuk ke teori. Jadi teori sendiri karena saya masuk ke analisis secara kritisnya dan modelnya itu model ideologi, model strategi menganalisis ideologi ya teman-teman. Jadi saya mengambil itu dari Norman Faisal karena uh, Norman Faisal ini tuh menghubungkan teks kita secara makro dengan struktur sosial masyarakat secara makro. Terus saya memandang wacana sebagai praktik sosial yang menyebabkan adanya hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi institusi dan struktur sosial yang lebihnya. Nah, terus juga karena Erlo ini lebih dekat untuk membahas ideologi dibanding dengan Pandey. Gitu. Yang analisisnya dilakukan dengan 3 dimensi. Dimensi analisis teks, terus tata bahasa, dan juga kohar. Ini masuk ke variabel. Variabel dari penelitian ini adalah berita, program, makan, identifikasikan pada portal media daring.com. Selanjutnya kita masih tiga tentang metode penelitian. Masuk ke paradigma penelitian. Nah, di paradigma ini kayak disebutkan, misalnya kayak apa penelitian kira paradigmanya, apakah positivisme atau interpretatif. Terus pendekatan yang digunakan itu apa, misalnya kuantitatif atau kualitatif. Gitu. Terus paradigma menjelaskan tentang pandangan dari penelitian ini sendiri. Pendekatan penelitian, pendekatan dari penelitiannya, kualitatif, tekankan pada pemahaman konsep, dan konstruksi makna ideologis yang terdapat dalam narasi berita mengenai program makan. Kenapa pendekatannya dipilih? Karena bersifat indikatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam melalui analisis data non-numerik berupa teks berita. Lalu kita masuk ke metode teknik ini. Nah, ini dibahas metode penelitian itu kita pakai metode apa? Misalnya dari studi analisis kasus atau analisis isi
Karena ini kan kita kan pakai analisis ya, analisis. Kan judul penelitian kita aja tuh analisis wacana kripto. Terus eh, kita analisis berita. Dan analisisnya adalah berita. Jadi metode penelitiannya pakai analisis. Analisis pada apa? Terus teknik penentuan output penelitian. Nah, tekniknya sendiri adalah teknik penentuan objek penelitian. Dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan data yang paling relevan dengan masalah. Teknik penelitian kan dalam penelitian adalah teknik fungsi, yaitu memilih objek berdasarkan kriteria tertentu agar dapat dikumpulkan memiliki kejadian informasi terkait suasana ideal kapitalisme dalam program akan divisikan. Bisa ada objek penelitiannya, menentukan dengan semacam tabel, mau judul beritanya, terus tanggal publikasinya. Nah ini tanggal publikasinya baru 26 Maret 2020. Terus kriteria beritanya dipilih itu karena mengandung data kuantitatif yang sangat spesifik mengenai akumulasi modal, target keuntungan dan logika ekonomis dalam program sosial, bukan inti dari ideologi kapitalisme. Nah, kenapa berita yang diambil? Karena kayak beritanya itu lebih cenderung membahas definisi ideologi kapitalisme yang itu menyebutkan yang tadi seperti marxisme keuntungan dan logika dengan bisnis. Padahal yang dari sendiri itu tujuannya untuk program sosial gitu. Jadi dibahas dari sudut pandang ideologi kapitalisme. Sumber beritanya dari Detik.com. Terus harus tahan data. Ini masuk ke teknik penelitian. Ini untuk absen data. Nah, dalam konsep dalam kualitatif, absen data itu berarti sejauh mana data yang dikumpulkan tercermin mencerminkan fenomena yang bisa akurat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya itu memiliki validitas ilmiah. Jadi kayak absen data itu tuh adalah kredibilitas dari hasil penelitian. Absen datanya dilakukan berkaitan dengan simulasi teori atau pencabutan preventif atau analisis dalam tentang dalam itu ada coding. Harus ada coding, tapi karena kita pakai analisis secara terus, jadi codingnya nggak ada gitu. Karena dia kan nggak sama nggak pakai coding teman-teman. Terus kita masuk ke strategi pada tadi strategi penelitian atau pendekatan deskriptif tapi menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan data yang ditemukan untuk metode pengumpulan data. Nah, ini metode pengumpulan data itu misalnya kalian analisis misalnya ada data primernya itu dari mana, misalnya dari wawancara atau questionnaire atau observasi gitu. Terus data sebenarnya itu dari mana, dari pusaka atau dari dokumen resmi dari aktif pemberitaan. Kalau misalnya kriteria ini pakai itu metode dokumentasi dan juga studi pusaka untuk metode pengumpulan datanya gitu. Some analysis dari si artikel berita itu masuk ke metode analisis. Misalkan dilakukan dua redaksi data, kemudian data, interpretasi, dan juga penelitian kesimpulan. Nah, kalau kamu ngulas datanya juga di
Terus about empat, kan. Di di bab 4 ini kita fokus membahas hasil dan pembahasan dari penelitian yang harus kita kerjakan. Setelah itu dijelasin, misalnya analisis integritasnya, kalian jelasin. Ada sebuah berita berjudul pendapatan dapur MBK sendiri untuk penolakan NKRI. Nah, jadi jelasin misalnya kayak dari perspektif sosiologi apa gitu. Kemudian juga yang informal pedagang normal pedagang ya, jadi dijelasin kalau di normal pedagang sendiri kan tadi pakai analisis faktual, jelasin kayak sini. Terus ada sport fishing, ada juga dari praktek terus ya generalnya. Lalu fokus pada normal pedagang. Terus kita jangan bahas juga tentang ideal kapitalisme dan jadi juga membahas yang dibahas dari yang tadi pengalaman seksual, dibahas dari sisi apa aja, misalnya analisis kata, analisis bahasanya, analisis struktur tekstualnya gitu. Terus ada table analisis tekstual. Jadi kalau sebelum nulis kata dengan kata, itu word even unit analisis dalam teks ini jadi ada teks di dalam berita itu ada teks ini gitu. Analisis dari ideal korporasi, terus kriminalisasi, metafora, metafornya, apa di situ disebut harusnya kan MWP itu fokus pada siapa misalnya anak-anak gitu. Nah ada nggak di berita itu disebutkan ada anak-anaknya, ada muridnya gitu. Ada kuantifikasi. Terus selanjutnya ada praktik gitu. Gambar. Apa tadi? Analisis struktural. Maksudnya topik diskursusnya. Nah masuknya produksi teks, tentu teks, proses kultural, jelasin juga turunan-turunannya dari kita kultural. Jadi apa aja dari si praktik sosial kultural. Nah, uniknya ada situasional, ada institusional, dan mahasiswa ini itu tabelnya. Kalau kita untuk pembahasan ini membahas secara umum tentang temuan penelitian gitu. Ini kita temuan penelitian dan dengan teorinya. Kalau misalnya orang belajar, halo semuanya. Dari Prodi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Kali ini, oh ya, amin saya 14, 10, 16, 30, 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai skripsi saya dan di mata kuliah kualitatif, yaitu yang berjudul Analysis Activities terhadap ideologi kapitalisme dalam program makan bergizi gratis di Betul. Nah, untuk judulnya kenapa saya pilih judul ini karena sekarang lagi banyak banget fenomena mengenai berita program makan bergizi gratis yang ditayangkan di beberapa platform pemberitaan. Dan pada kali ini saya akan menganalisis wacana kritis itu terhadap ideologi kapitalisme. Nah, di bagian cover ini telah menulis
judul, dan saya menaruh logo, lalu ada tulisan disusun ke pakaian nama saya sendiri. Terus juga bebasan itu. Jangan lupa juga ditulis identitas dari instansi. Lalu selanjutnya itu ada daftar isi. Nah, gimana cara buat daftar isinya? Yaitu nanti kalian bisa tulis dulu, ini tuh bagian belakangan yang akan kita kerjakan setelah kita membuat skripsi itu setelah benar. Nah, ini bisa secara otomatis dimanfaatkan reference dari wordnya sendiri. Lalu kita masuk ke bab pertama ini itu bab 1 pendahuluan, di mana pendahuluan ini tuh disusunnya itu tuh kita pakai metode didiktif, dimana dimulai disusunnya itu dari fenomena umumnya dulu. Saya membahas tentang program makan bergizi gratis. Jadi fenomena umum itu dibahas tentang program ini. Lalu kita mengerucut ke masalah spesifik ini, ingin diteliti. Maka juga karena data tersebut ini bisa kalian membuat tertuang latar belakang. Jangan lupa juga kita cari identitas. Nah, gimana cara buat citasi? Ya, seperti ini. Jadi kalian tinggal cari aja jurnal terkait yang pengen kalian citasikan gitu ke penelitian kalian. Kenapa pakai citasi? Ya karena biar jelas gitu kalian dapat informasi itu dari mana gitu. Sumber itu dari mana, karena kalau misalnya prestasi berarti itu termasuk statement tadi dari kan kita kan pengen meneliti ya. Nah, ini bisa kan dari ini ya. Nah, saya ini sendiri pakai yang delay gitu, reference. Pertama kalian mungkin cari dulu ya judul gitu. Kalian cari dulu apa penelitian yang kalian sedang kerjakan, kalian cari jurnalnya, terus kalian download. Nah, setelah kalian download, kalian bisa insert station, insert reference, insert station. Karena saya udah ke Mendeley, jadi udah ada insert stationnya dari Mendeley, kode Mendeley, dan misalnya query. Saya akan melompokin ini query yang saya pakai. Misalnya dari Kananda Tim Centa. Nah, ini biasanya kalian benerin dulu teman-teman ini. Saya benerin dulu judulnya, terus authornya siapa, jurnalnya dari apa. Tapi kalau misalnya memang udah benar, ya kalian bisa langsung ketik aja slide gitu. Nah, nanti dia bakal muncul di sini tuh 2000 dia kok ini gampang kan. Nah, ini kenapa kalian tadi harus kelompokin, karena nanti akan ada di akhir ini. Kita lanjut dulu ya. Terus kita masuk ke fokus penelitian. Nah, di sini tuh kalian jagain apa fokus kalian yang pengen diteliti gitu. Ini sebenarnya nggak usah banyak-banyak, tergantung sama apa yang jadi fokus kalian. Kalau dari penelitian saya mungkin seperti ini. Terus penelitian saya adalah mengintai bagaimana wacana dengan berita makan gizi ini dibintai dengan implementasi di dalam berita di platform, terus tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini tuh ada ciri-cirinya. Tujuan penelitian itu harus ada bagaimana, terus juga di akhirnya kalian pakai tanda tanya gitu. Nah, berdasarkan fokus penelitian, terus dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian itu untuk bagaimana ideologi kapitalisme itu diwacanakan dalam daftar program Executive Outcome. Nah, lanjut ke manfaat. Nah, manfaatnya itu
ada dua manfaat penelitian itu dibagi dua, teman-teman. Ada manfaat akademis, terus juga ada manfaat praktis. Nah, kalau manfaat akademis itu kalian lihat misalnya kayak untuk kajian ilmu komunikasi gitu, itu untuk manfaat akademisi ke depannya. Lalu selanjutnya itu ada manfaat praktis. Nah, apa sih manfaat dari penelitian kalian itu untuk dunia praktis ini? Gitu. Kita lanjut ke bab 2, masuk ke kajian. Kita masuk ke sama konsep. Nah, konsep ini kalian jelasin apa aja penjelasan mengenai teori utama dan konsep-konsep yang digunakan untuk membedah masalah penelitian kalian. Misalnya, kalau ini kan karena makan biji gratis di platform cerita ya, jadi saya sendiri nyontok pada itu untuk menjelaskan komunikasi kita lebih dulu. Nah, ini ada jadi saya juga penjelasannya itu jangan lupa juga teman-teman bisa pakai sama jurnal-jurnal terkait ya, jurnal atau buku terkait. Nah, kalau ya bahas konsep komunikasi kita, ini saya juga jelaskan dari buku content analysis dari An Introduction to Psychology dari Klaus Gutenberg. Memandang media sebagai kekuatan utama yang berfungsi dalam cara kita memaknai komunikasi. Lalu pun masuk ke analisis yang kedua, itu saya membahas tentang wacana. Analisis wacana kritis ini adalah strategi penelitian apa? Analisis wacana kritis atau apa? Mengajak kita untuk melihat sebuah yang memiliki pengertian dalam membangun kehidupan dan sehari-hari. Ini ada dari perspektif Alfandi yang lihat. Terus saya juga menghasilkan tentang ideologi dan terus masuk ke ideologi kapitalisme, karena kita mengangkat tentang ideologi kapitalisme, jadi bahas juga konsep ideologi kapitalisme ini. Selanjutnya kita bahas program makan berdiri gratisnya yang dijadikan sebagai wacana kebijakan publik. Terus masuk ke literatur tinggi. Yang di literatur itu saya sendiri nyari beberapa literatur terdahulu gitu. Jadi, analisis wacana kritis terhadap ideologi kapitalisme dengan program makan berdiri gratis. Nah, ini tuh mungkin ada beberapa penelitian yang tidak terfokus pada ideologi kapitalismenya, tapi hanya berfokus pada makan berdiri gratis. Gitu. Tapi cari beberapa penelitian yang memang membahas tentang judul-judul kalian gitu. Jadi ada beberapa penelitian, kurang lebih ada 10 yang saya kerja. Ini pertama ada dari Animut, terus ada Malika, Pranata, Banner, terus ada dari Hidayah. Nah, ini tuh membahas tentang program makan berdiri gratis. Kita ada ngebahas tentang konsep operasional, alur penelitian menghubungkan konsep dan variabel. Nah, kayak gini. Terus saya bikin table tentang konsep. Nah, di penelitiannya siapa dan sebagainya.
judul penelitiannya ini sama sama kayak yang tadi ya surat kerjanya membahas kesamaan dan perbedaan juga. Kesamaan dan perbedaannya itu dalam konteksnya sama judul kita tadi. Masuk ke teori. Yang di teori sendiri karena saya masuk ke analisis secara kritisnya dan modelnya itu model ideologi, model strategi menganalisis ideologi ya teman-teman. Jadi saya mengambil itu dari Norman Faisal karena uh, Norman Faisal ini tuh menghubungkan teks berita secara makro dengan struktur sosial masyarakat secara makro. Terus Soho memandang wacana sebagai praktik sosial yang menyebabkan adanya hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi institusi dan struktur sosial yang lebih. Nah, terus juga karena Keplo ini lebih dekat untuk membahas ideologi Norman dibanding dengan Pandit. Gitu. Yang analisisnya dilakukan dengan 3 dimensi analisis teks, terus tata bahasa, dan juga kohan. Masuk ke variabel. Variabel dari penelitian ini adalah berita, program, makan, dan dipublikasikan pada portal media daring.com. Selanjutnya kita masih tidak tentang metode penelitian. Masuk ke paradigma penelitian. Nah, di paradigma ini kayak disebutkan, misalnya kayak apa penelitian kira paradigmanya, apakah positivisme atau interpretatif. Terus pendekatan yang digunakan itu apa, misalnya kuantitatif atau kualitatif. Gitu. Terus paradigma menjelaskan tentang pandangan dari penelitian ini sendiri. Untuk pendekatan penelitian, pendekatan dari penelitiannya, kualitatif, ditekankan pada pemahaman konsep, dan konstruksi makna ideologis yang terdapat dalam narasi berita mengenai program makan. Kenapa pendekatannya dari mereka bersifat indikatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam melalui analisis data non-numerik berupa teks berita. Lalu kita masuk ke metode teknik begini. Nah, ini dibahas metode penelitian itu kita pakai metode apa? Misalnya dari studi analisis kasus atau analisis isi. Karena ini kan kita kan pakai analisis ya, analisis. Tapi judul penelitian kita aja tuh analisis wacana kripto. Terus kita analisis berita. Analisisnya adalah berita. Jadi metode penelitiannya pakai analisis pada Pak. Terus teknik penentuan output penelitian. Dan tekniknya sendiri adalah teknik penentuan objek penelitian. Dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan data yang paling relevan dengan masalah. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik fungsi, yaitu memilih objek berdasarkan kriteria tertentu agar dapat dikumpulkan memiliki kegiatan informasi terkait suasana ideologi kapitalisme dalam program akan dikirimkan. Bisa ada objek penelitiannya, menentukan
macam itu. Mau judul beritanya, terus tanggal publikasinya, dan tanggal publikasinya baru 26 Maret 2020. Terus kriteria beritanya dipilih itu karena mengandung data kuantitatif yang sangat spesifik mengenai akumulasi modal, margin closing dan logika perhitungan bisnis dalam program sosial, merupakan inti dari ideologi kapitalisme. Nah, kenapa berita yang diambil karena kayak Bitcoin itu lebih cenderung membahas dari sisi ideologi kapitalisme yang itu menyebutkan yang tadi seperti margin keuntungan dan logika perhitungan bisnis, yang padahal uh, NTB sendiri itu tujuannya untuk program sosial gitu. Jadi dibahas dari sudut pandang ideologi kapitalisme. Sumber beritanya dari Bitcoin. Terus harus tahan data. Ini masuk ke teknik untuk penelitian. Ini untuk absen data. Nah, dalam konsep dalam kualitatif, absen data itu berarti sejauh mana data yang dikumpulkan tercermin, mencerminkan fenomena yang bisa akurat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya itu memiliki validitas ilmiah. Jadi kayak absen data itu adalah kredibilitas dari hasil penelitian. Absen datanya dilakukan beberapa kaitan dengan simulasi teori atau pencabutan preventif atau analisis dalam tentang padahal itu ada coding. Masih ada coding tapi karena kita pakai analisis secara terus, jadi codingnya nggak ada gitu. Karena dia kan juga sama nggak pakai coding teman-teman. Terus kita masuk ke strategi pada tadi strategi penelitian atau pendekatan deskriptif tapi menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan data yang ditemukan oleh metode pengumpulan data. Nah, ini metode pengumpulan data itu misalnya kalian analisis misalnya ada data primernya itu dari mana, misalnya dari wawancara atau kuesioner atau observasi gitu. Terus data sebenarnya itu dari mana, dari pusaka atau dari dokumen resmi dari aktif pemberitaan. Kalau misalnya kriteria ini pakai itu metode dokumentasi dan juga studi pusaka untuk metode pengumpulan datanya gitu. Some analysis dari si artikel berita itu masuk ke metode analisis. Misalkan dilakukan 2 redaksi data, kemudian data, interpretasi, dan juga penelitian kesimpulan. Nah, kalau kamu ngolah datanya juga di about method di metode di bab 4 ini kita fokus membahas hasil dan pembahasan dari penelitian yang harus kita kerjakan. Setelah itu dijelasin, misalnya analisis integritasnya, kalian jelasin. Ada sebuah berita berjudul pendapatan dapur MBG sendiri untuk penolakan LPG. Nah, jadi jelasin misalnya kayak dari sosiologi apa gitu. Kemudian juga yang informal pedagang informal pedagang ya, jadi dijelasin kalau di normal sendiri kan tadi pakai analisis faktual ya, jelasin kayak sini. Terus ada sport fishing, ada juga jadi praktek terus ya generalnya. Lalu fokus pada si normal pedagang. Terus kita jangan bahas juga tentang ideologi kapitalisme dan
ini tadi masuk ke konten yang dibahas dari yang tadi hubungan seksual, dibahas dari sisi apa aja, misalnya kata, analisis kata bahasanya, analisis struktur seksualnya gitu. Terus ada table analisis seksual. Jadi, kalau sebelum nulis kata jenis kata, itu birth even training, unit analisis dalam teks ini ada, jadi ada teks di dalam berita itu ada teks ini gitu. Analisis dari video ini, terus kriminalisasi, metafora, metafornya, kayak apa di situ disebut harusnya kan MWD itu fokus pada siapa misalnya anak gitu. Nah ada nggak di berita itu gitu ada anak-anaknya, ada muridnya gitu. Ada kuantifikasi gitu. Terus selanjutnya ada praktik gitu, gambar apa tadi, analisis struktural, maksudnya topik diskursnya, nah masuknya produksi teks, otentik teks, proses kultural, dan juga turunan-turunannya dari kita kultural. Jadi ini apa aja dari si praktik proses kultural. Nah, uniknya itu ada situasional, ada institusional, dan mahasiswa ini itu metodenya. Kalau kita untuk pembahasan ini membahas secara umum tentang temuan penelitian gitu. Ini juga temuan-temuannya sejalan dengan teorinya, terus membahas rangkaian data. Nah, tadi diuraikan rangkaian kita kayak mulai teorinya dari gitu. Terus masuk ke triangulasi. Data diambil dari mana gitu. Nah, ke terakhir gitu. Nah, kesimpulan itu dijelasin dari seluruh penelitian kalian, kayak intinya deh dari penelitian saya, supaya orang setelah membaca ini tuh jadi apa kesimpulannya. Nah, saya jelasin di sini secara singkat ada satu saran. Nah, sarannya apa dari pengembangan penelitian kalian? Kita kayak sarannya itu di masa depan perlu ditekankan lebih tajam pada aspek intertekstualitas pada dimensi praktik diskursus. Nah, karena adalah praktik struktural sebaiknya diperkaya dengan tinjauan yang lebih luas mengenai prinsip ekonomi politik Indonesia pada tahun 2006. Terus selesai, dapat pustaka. Nah, karena tadi kita udah insert menilai gitu. Nah, ini caranya teman-teman mendaftar kita secara otomatis. Soalnya kayak gini ini udah kayak. Nah, itu tinggal masuk aja. Kalau kita misalnya kalian pencet insert di bibliograf. Nah, tuh. Karena tadi kita cuma masukin satu nilai satu evaluasi, jadi mau itu verifikasi. Nah, tergantung sama kalian seberapa banyak kalian masukin insert tulisannya dari si Mendeley gitu. Itu yang rapiin aja teman-teman, kalian copy semua, kalian blok semua yang kalian bisa di blok, terus rapiin aja Ctrl+G, terus home,
Jadi yang kalian apa pakai type romain pakai terus berapa yang cara bentuknya jadi deras. Terus kalian pilih ini tuh pilih jangan lupa capitalize each word itu jadi ya, namanya bisa terus masukin juga lampiran kalian kalau misalnya ada lampiran begitu deh. Sebenarnya tadi dari di daftar isinya ada daftar gambar kalau misalnya memang kalian bisa daftar gambar bisa dicicil gambar kalau lampiran juga ada karena lampiran doang jadi hanya sama seperti teman-teman gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.